Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang cara menurunkan rumus momen atau disebut dengan aligning torque. Nah, apa itu aligning torque? Itu adalah suatu torsi yang membuat roda itu cenderung ke posisi awal, posisi lurus. Ketika kita belokkan roda tersebut, maka adanya torsi ini atau aligning torque itu dia akan cenderung memutar roda kembali lurus lagi meskipun kita tahan. Nah, terbukti kalau kita setelah belok kemudian kita lepaskan, itu roda akan cenderung lurus kembali. Salah satu faktornya itu adalah karena adanya aligning torque. Nah, ini kita sudah bahas di video-video sebelumnya apa itu aligning torque. Nah, namanya saja torsi, berarti dia adalah gaya kalikan jarak. Nah, aligning torque itu terhadap sumbu Z, sumbu tegak, berarti MZ sama dengan FJ kalikan X, dimana FJ adalah gaya sampingnya atau cornering force kalikan dengan jaraknya. Nah, FJ kita sudah turunkan video sebelumnya, yaitu KY 1 plus Y2 LT per 2 plus LR. Nah, tetapi kita tidak langsung memasukkan ini FY ini, tapi kita mau mencari secara diferensial. Jadi kita turunkan dulu yang sebelah kiri sama dengan, berarti menjadi DMZ, ini menjadi DFJ kalikan X. DFJ kita sudah turunkan di video sebelumnya, yaitu KJJ dx dikurangi dengan KJLR kuadrat D kuadrat X, D kuadrat J per DX kuadrat kalikan DX. Nah, jangan lupa kalikan dengan X, karena supaya ketemu momen. Nah, kenapa ini kita tidak turunkan? Karena nanti X-nya itu akan menjadi satu nilai, dia konstan. Ini akan menjadi resultan momen. Berarti resultan gaya, posisi resultan gaya dikalikan dengan X, itu akan menjadi resultan momen. Nanti kita integralkan. Nah, ini masih DMZ seperti ini. Nah, ini X-nya kita masukkan ke dalam kurung, yaitu menjadi KY X kalikan DX, ini tambah X karena ini masuk ke sini, dikurangi KY LR kuadrat X D kuadrat J per DX kuadrat kalikan DX. Nah, ini kita integralkan, baik sebelah kiri sama dengan maupun sebelah kanan sama dengan, sehingga menjadi integral DMZ sama dengan integral KY X DX dikurangi integral KY LR kuadrat kalikan X kalikan D kuadrat J dibagi dengan X DX kuadrat kalikan DX. Integral dari DMZ adalah MZ. Nah, ini kita namakan variabelnya sama seperti yang sebelumnya, yaitu kita namakan A, ini kita namakan dengan B, sehingga kita hitung satu persatu berapa nilai A, berapa nilai B-nya. Nah, kita hitung nilai A-nya dulu, yaitu integral sama bagian kontak part, yaitu dari minus LT per 2 sampai LT per 2 KY X dx sama dengan, ini konstan kita keluarkan menjadi KY integral Y X dx. Nah, Y X dx integralnya adalah setengah, ini kan y nya konstan, setengah y x kuadrat dengan batas dari minus lt per 2 sampai lt per 2. Nah, sehingga menjadi ky ini panjang defleksi lateral ketika lt per 2 adalah y1, ketika minus lt per 2 adalah y2, sehingga menjadi setengah y1, x nya kita ganti dengan lt per 2 kuadrat dikurangi dengan setengah y2 kalikan minus lt per 2 kuadrat, menjadi setengah y1 lt per 2 kuadrat dikurangi ini kan dikuadratkan jadi menjadi positif, dikurangi setengah y2 lt per 2 kuadrat, sehingga A nya itu adalah ky kalikan setengah kalikan lt per 2 kuadrat kalikan y1 min y2. Nah, tetapi ini ada perbedaan di buku, saya tidak tahu dari mana caranya, ini saya turunkan sendiri. Nah, tetapi di buku itu ini menjadi sepertiga, KY sepertiga LT per 2 kuadrat. Saya nggak tahu dari mana, jadi sepertiga. Jadi ada perbedaan dari buku dengan yang saya turunkan sendiri ini, sepertiga versus setengah. Mana yang benar saya tidak tahu. Kita ikuti yang di buku aja, yaitu sepertiga. Ya, kita sudah ketemu A-nya. Sekarang kita hitung B-nya. B-nya adalah KY LR kuadrat D kuadrat J per DX kuadrat X dx. Kita integralkan dari minus LT per 2 sampai LT per 2. KYLR adalah konstan, bisa kita keluarkan dari simbol integral, yaitu menjadi KYLR kuadrat integral X D kuadrat J per DX kuadrat DX. Ini adalah perkalian, kita bisa gunakan cara
atau rumus integral UdV. U nya adalah X, dV nya adalah d kuadrat Y per dx kuadrat dx. Nah, di SMA kita sudah tahu rumusnya bahwa integral UdV itu sama dengan UV min integral V du. Nah, U nya adalah X, kita turunkan, du berarti dx, ini kita turunkan menjadi du, ini kita turunkan berarti dx. Kemudian dv nya itu adalah ini d kuadrat Y per dx kuadrat dx, d kuadrat Y dibagi dengan dx kuadrat dx. Hingga V nya itu adalah integral dari, ini kita integralkan karena ini betul integral V du. Integral V nya ini berarti kita integralkan, ini kita integralkan. V sama dengan, kita integralkan d kuadrat Y per dx kuadrat dx, berarti integral dari percepatan itu adalah kecepatan, sehingga V nya itu adalah dy per dx. Nah, sehingga kita sudah tahu U nya itu adalah X, V nya adalah dy per dx, kemudian du adalah dx, kemudian V nya itu adalah, V nya adalah dy per dx, dan du nya adalah dx. Sehingga persamaan yang ini integral X d kuadrat Y per dx kuadrat dx ini adalah UV, U nya adalah X, V nya adalah dy per dx dikurangi integral V, yaitu dy per dx, du adalah dx. Ini menjadi X dy per dx dikurangi dengan integral dari kecepatan itu adalah jarak, sehingga menjadi dikurangi Y. X dy per dx dikurangi dengan Y. Nah, jadi B nya itu adalah kita kalikan integral ini dengan KY LR kuadrat, sehingga B nya itu adalah KY LR kuadrat kalikan X kalikan dy per dx dikurangi Y dengan batas dari LT per 2 sampai minus LT per 2. Kebalik. Dari minus LT per 2 sampai LT per 2. Nah, kita masukkan KY LR kuadrat X ketika LT per 2 yaitu LT per 2, kemudian turunannya adalah seperti tadi ya, turunan atau kemiringan dari ketika X nya adalah LT per 2 adalah minus Y1 per LR sesuai dengan asumsi di video sebelumnya, dikurangi dengan Y nya di ketika LT per 2 adalah Y1 dikurangi dengan ini ganti minus LT per 2 kalikan Y2 per LR, ini slope ketika dia minus LT per 2 kurangi dengan Y ketika minus LT per 2 adalah Y2. Nah, dari sini kita bisa memperoleh persamaan B itu adalah sama dengan minus KY LR kuadrat kalikan LR tambah LT per 2 kalikan Y1 min Y2. Nah, kita kembali ke rumus Laning torque MZ sama dengan A dikurangi B. Berarti kita kurangi A ini, kita kurangi sepertiga saja, kurangi dengan B ini, sehingga menjadi ini persamaannya. Z adalah KY kalikan Y1 min Y2 kalikan sepertiga LT per 2 kuadrat tambah LR kalikan LR plus LT per 2 kurung. Nah, ini kita lihat bahwa MZ itu belum merupakan fungsi dari sudut slab baik MZ maupun XY. FZ nya. Nah, ini FZ nya belum merupakan fungsi dari slab, sudut slab maksudnya. Momennya juga belum merupakan fungsi sudut slab. Nah, di video selanjutnya kita membahas bagaimana cara merubah persamaan FJ, gaya lateral, dan MZ, aligning torque, itu menjadi fungsi dari sudut slab. Di video selanjutnya kita akan bahas bagaimana caranya. Oke, saya kira cukup sekian. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya.